Halo teman-teman semuanya, and welcome to HIPMI Podcast Volume 3. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Ya udah lama banget ya kita gak sharing session lagi kayak gini. But anyway, saya sendiri Nabila Putri kedatangan bintang tamu spesial nih dari Ketua Umum HIPMI PT Unhas ke-6 Muhammad Rizky Zaki Siraj atau yang kerap disapa Kak Panji, dan juga Wakil Ketua Umum HIPMI PT Unhas Angkatan ke-6 Muhammad Oldi atau yang kerap disapa Oldi. Halo Kak Oldi, Kak Panji, gimana Halo, kabarnya? alhamdulillah baik. Kalau Kak Oldi sendiri buat kuliah gimana nih, lancar? Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar-lancar. Usaha lancar juga? Alhamdulillah masih lancar juga. Kak Panji usahanya gimana nih? Udah lancar? Alhamdulillah untuk sampai saat ini lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bila mau berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya Kak Panji dan Kak Oldi untuk hadir di podcast kali ini, dan sebuah kehormatan juga buat Bila karena bisa bercengkrama dan bercerita bersama pengurus inti HIPMI PT Unhas ini. Oke, and back to the point mungkin ya. Seperti biasa di HIPMI Podcast ini kita membawakan tema-tema yang menarik ya. Mungkin dan di podcast kali ini, di podcast volume 3 episode 1 kita bakalan ngebahas tentang HIPMI di mata anak muda. Nah, buat temen-temen nih, especially yang mau daftar di HIPMI mungkin masih banyak penasaran ya, kayak HIPMI tuh di sana ngapain sih? HIPMI kalau masuk harus jadi pengusaha atau gimana? Dan feedback HIPMI buat aku sendiri gimana sih? Nah, semuanya pertanyaannya bakalan dijawab dan dibahas di podcast kali ini. So, jangan kemana-mana and stay tune di HIPMI Podcast. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama yang penting banget nih. Kalau menurut Kak Panji sendiri, gimana cara HIPMI menarik minat anak muda yang untuk bergabung dan mengembangkan usahanya di HIPMI? Jadi sebelum saya mencalonkan untuk maju menjadi ketua HIPMI Angkatan 6 ini, saya banyak berdiskusi kepada mantum-mantum, kepada ketum BPC dan senior-senior lainnya tentang bagaimana sih cara menarik anak muda untuk masuk ke HIPMI PT Unhas. Nah, dari berbagai banyak cara, salah satu cara untuk menarik minat anak muda untuk masuk ke HIPMI PT Unhas itu dengan menyediakan wadah atau tempat untuk dia dapat menyalurkan ide-ide bisnisnya. Berarti kayak bisnis kelas juga gitu ya Kak? Jadi dengan itu juga kami dari HIPMI PT Unhas Angkatan 6 telah menyediakan proker-proker yang menarik sehingga dapat menarik minat atau bakatnya para anak muda untuk masuk dan bergabung bersama kami. Berarti kalau untuk anak yang mau daftar nih, apakah harus jadi pengusaha dulu atau enggak nih Kak? Kalau belum jadi pengusaha sih nggak apa-apa juga, karena di dalam nanti kita bakal yang tadinya belum ada minat untuk usaha, nanti kita bakal racuni untuk biar bagaimana cara dia ingin menjadi pengusaha. Berarti di influencer ya, nanti buat teman-teman nih yang kayaknya insecure mau masuk HIPMI tapi nggak punya usaha, nggak apa-apa, langsung join aja, soalnya kita bakalan diajarin dari nol, dimulai dari belajar kelas bisnis dan sampai ke praktek selanjutnya. Keren banget ya. Kalau menurut dari Kak Oldi sendiri nih, gimana strategi HIPMI dalam mengembangkan usaha para anggota HIPMI? Ya, makasih atas pertanyaannya. Ya, Terus saya sebelumnya itu kemarin sebelum kita menarik minat dari calon-calon anggota baru nanti, kita sebenarnya memegang amanah dari agenda rapat kerja yang telah kita lakukan kemarin. Terus kita dapat menarik acuan dari situ, kita dapat menerbitkan proker-proker yang mengembangkan minat-minat usaha teman-teman yang ada di HIPMI PT Unhas dan yang baru-baru bergabung dengan HIPMI PT Unhas sendiri. Terus kemarin juga sempat telah terlaksana proker sharing session yang gunanya itu untuk mengedukasi teman-teman anggota HIPMI PT Unhas dalam mengembangkan minat-minat usahanya. Dan ada juga proker-proker seperti visit company,
open recruitment, nantinya akan kita sosialisasikan ke depannya. Berarti kalau kayak visit company ini kita kayak belajar ke usaha orang lain gitu ya Kak? Ya, nanti kita visit bersama pengurus-pengurus yang lain untuk lebih mengetahui bagaimana sistem kerja sih yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Oh berarti keren ya, kayak ada study tournya gitu sahabat. Ya jadi. Sama boleh saya tambahkan sedikit Iya boleh lagi, banget, dan boleh. podcast kali ini juga saya ingin mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Kabid Bidang 3 yang telah menginisiasi podcast kali ini untuk mengembangkan minat berpodcast teman-teman di anggota HIMMI Petronas sendiri. Iya berarti buat teman-teman yang mau daftar mesti nonton ini nih biar bisa buat pelajaran juga dan dipelajari nanti buat masuk di HIMMI PT Unhas ini. Keren banget Kak. Nah kalau tadi Kak Oldi udah ngebicarain tentang jawaban dari strategi HIMMI sendiri. Nah kalau untuk Kak Panji sendiri nih, dari strategi itu bagaimana peranan HIPMI dalam usaha seseorang? Apakah HIPMI ini bakal berpengaruh terhadap berkembangnya usaha seseorang atau enggak? Kalau kita berbicara berpengaruh atau tidaknya HIPMI di diri kita dan di usaha kita, saya menjawab sangat berpengaruh. Karena di HIPMI kita dapat banyak mengeksplor dan banyak belajar tentang bagaimana cara berusaha yang baik, bagaimana cara mendapatkan relasi-relasi yang baik, dan bagaimana teman-teman HIPMI itu mendukung usaha sesama anggota HIPMI. Contohnya kayak kita mengunjungi usaha-usaha teman-teman pengurus yang telah ada bersama teman-teman HIPMI yang lain. Kita mengadakan rapat di tempat usahanya mereka, dan saya rasa kalau berpengaruh sih sangat berpengaruh, karena yang dapat dirasakan itu contohnya itu kayak relasi. Iya benar. Kita dapat berkenalan atau bertemu dengan orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang hebat. Contohnya kayak ketum BPC, ketum BPD, kita bisa dapat bertemu dan berbincang-bincang membahas seputar-seputar bisnis, dan kita dapat bertemu ketum Resa dan mantu-mantu yang lainnya. Ah benar banget Kak, iya. Mungkin dari internal juga, dari saya sendiri pun juga kena impactnya ya dari HIPMI ini, karena dari usaha saya dari nol, dari teman-teman HIPMI pun juga mulai ikut dengan mempromosikan usaha kita sendiri dan mulai juga membeli dari usaha-usaha kita sendiri. Nah dari internal pun juga sangat berpengaruh, gimana kalau sampai ke BPC, sampai yang di Sulsel, itu sangat berpengaruh sekali. Keren banget kan dan bagus sekali. Mungkin kalau dari ini nih, kalau macam bisa bicara masalah networking, dari Kak Panji sendiri kan tadi ngomongin relasi and networking. Nah mungkin kalau menurut dari Kak Oldi sendiri nih, gimana HIPMI dalam menjalin networking dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya? Jadi berbicara mengenai networking, sebenarnya itu hal yang paling utama kita prioritaskan dalam HIPMI PT Unhas kali ini. Kebetulan kemarin Ketua Umum BPP PT itu baru dilantik, jadi kita akan menerapkan PO yang baru, yang PO sendiri itu lebih mendekatkan kita lagi kepada BPD, BPC, tapi bukan hanya yang itu yang kita andalkan. Ini sebenarnya kita jadikan nilai plus untuk kepengurusan di kita kali ini. Terus kita nanti lebih banyak memperlakukan di agenda-agenda kebersamaan seperti ngopi-ngopi santai, berdiskusi di tempat-tempat Nongkrong-nongkrong ya Kak? Nongkrong. Ya benar banget. But FYI nih, untuk podcast kali ini kita ditemenin bareng sama Dante Kopi. Nah Dante Kopi ini juga punya usaha dari anggota HIPMI. Nah mungkin kalau haus bisa langsung aja minum Kak, soalnya saya haus banget dari tadi ngomong gak selesai-selesai. By the way ini Dante Kopi ada di Jalan Alauddin ya guys. Dan di sana banyak banget ada kopi-kopi yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dante Kopi. Keren banget Dante Kopi, love you. Oke mungkin lanjut ya kita ke pertanyaan berikutnya nih, masih banyak banget. Nah kalau udah ngomongin dari networking tadi nih, kayak gini juga kan kita masuk ke networking juga, kita ke tempatnya Dante Kopi, ngobrol-ngobrol. Nah ini juga masuk ke relasi juga nih. Nah lanjut mungkin kalau ada nih beberapa usaha ya yang kayak misalnya ada kendala atau nggak ada pelanggan. Nah menurut Kak
Panji sendiri nih gimana cara mengatasi masalah dalam usaha-usaha para anggota HIPMI? Nah, itu dia. Di dalam kita berusaha itu kan gak selamanya mulus tuh kayak jalan tol. Waduh, jalan tol nih. Jadi di sisi lain fungsi HIPMI itu juga kan ada teman atau relasi yang sesama para pengusaha yang dapat kita membuka diskusi atau kita membuka pembicaraan tentang masalah-masalah yang ada. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, mencari solusi untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala di dalam usahanya teman-teman. Berarti kayak konseling gitu ya Kak? Ya. Kayak misalnya, Kak ini usaha aku gini nih, gimana sih caranya buat algoritmanya gimana sih? Nah, itu kita bisa dapat berdiskusi kepada teman-teman HIPMI yang lain dan bisa untuk menimbulkan sebuah solusi. Wah, iya keren banget. Berarti dari tadi nih kita udah ngebahas banyak banget spoiler-spoilernya buat teman-teman yang belum daftar, langsung aja daftar dan join di HIPMI PT Unhas karena dari yang bisnisnya ada masalah pun juga bisa dirunding dan dibicarain sama anggota-anggota HIPMI yang lain, jadi kayak sharing session juga gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Dari menurut Kak Aldi sendiri juga apa keuntungan menjadi anggota HIPMI? Feedbacknya apa nih buat teman-teman yang lain? Kalau berbicara keuntungan sebenarnya sih kita sebagai pengusaha tidak lazim lah kalau kita berbicara soal feedback yang kita dapatkan yang kalau ketika bergabung dengan HIPMI PT Unhas. Terus jadi kalau menurut saya keuntungan sebenarnya kita berada di HIPMI PT Unhas ini membangun relasi. Jadi saya bisa menarik sebuah analogi. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, pasti kita juga ikut harum. Wih, iya benar. Berarti banyak banget ya kayak impactnya juga dalam HIPMI ini kalau kita join bukan cuma bisnis aja tapi relasi yang lain pun juga banyak ya. Ya, betul sekali. Keren banget ya dari tadi udah dijelasin, udah di spoilerin nih di dalam HIPMI kayak gimana, feedbacknya apa, cara belajar di HIPMI kayak gimana. Keren banget. Dan mungkin aku mau nanya sedikit nih sama Kak Panji sama Kak Aldi. Jadi seperti yang kita tahu nih dari Kak Aldi dan Kak Panji sendiri ini punya usaha di bidang food and beverage atau F&B. Nah, seperti yang aku tahu juga usaha F&B ini salah satu usaha yang susah banget soalnya banyak materi-materi yang aku sendiri pun bingung karena aku sendiri juga pernah punya usaha makanan tapi berhenti di tengah jalan kayak emang susah banget. Nah, mungkin bisa dijelasin dari Kak Panji dan Kak Aldi gimana sih caranya mulai usaha ini dari mana dan bisa sukses sampai sekarang. Nah, ini saya sedikit bercerita bagaimana awal mula saya untuk membangun atau merintis usaha saya. Jadi saya itu orangnya kalau di tempat nongkrong itu saya paling nggak tahu yang namanya main game. Dan kalau saya nongkrong teman-teman saya semua itu pada main game. Jam semua ya. Jadi pada suatu hari saya nongkrong di tempat ini di Dante Kopi. Terus teman-teman saya pada main game. Jadi saya nggak tahu mau bikin apa. Jadi saya berpikir bagaimana ya biar saya ini kalau kesini ada kegiatan gitu. Jadi awal mula saya itu membuka nasi gulai Mas Pan itu di Dante Kopi di Jalan Alauddin. Oh iya di sini. Bertepat di sampingnya Dante. Nah, biar teman-teman saya kalau nongkrong ada tempat makannya, kebetulan saya juga tahu masak. Jadi saya terinovasi untuk membuka nasi gulai itu kayak di Gultik Blok M. Oh iya keren banget. Soalnya tuh Gultik kalau aku sendiri sih taunya Gultik ini tergolong harganya murah ya Kak. Iya. Gak kayak di tempat-tempat yang lain. Soalnya aku lihat juga harganya murah banget. Kayak di bawah 30-an ya. Di bawah 20-an malah. Oh iya keren banget. Berarti pas juga ya buat kantong-kantong mahasiswa Kak. Iya. Nah kalau buat Kak Aldi sendiri nih gimana caranya mulai dan merintis usaha ini? Jadi kemarin itu saya merintis usaha di awal-awal pandemi COVID. Terus usaha yang saya bikin itu berjenis seperti rice box begitu. Tapi ini rice ball sepertinya. Oh, iya. Dan nama usahanya kebetulan itu Beef Bite. Oh, iya. Jadi saya rintis usaha ini
di bulan Oktober kemarin pada saat awal pandemi karena saya sebenarnya pusing. Ngapain aja di rumah ini terus. Saya mungkin berinovasi, akhirnya saya memilih satu teman kerja untuk membuka usaha. Saya membuka usaha itu rice bowl ada di sebuah food court di Makassar yang berlokasi itu di Central Point of Indonesia atau yang orang Makassar tahu itu Lego. Oh, keren. Berarti kalau di situ pembelinya juga banyak banget ya, Kak? Alhamdulillah banyak. Ya, soalnya aku tahu kalau rice bowls itu atau kayak rice bowl gitu, soalnya banyak peminatnya, apalagi anak-anak muda kan, nggak mau ribet, langsung simple aja kayak gitu. Nah, kalau buat menurut Kak Panji dan Kak Oldi sendiri nih, ke UMKM di Makassar ini, khususnya di Makassar, apakah worth it banget nggak sih buat usaha kakak-kakak? Kayak kalau kakak bikin usaha di sini nih, apakah worth it banget di Makassar? Kalian dapat keuntungan nggak? Mungkin bisa jawab dulu dari Kak Panji. Jadi sekarang itu kalau dibilang menguntungkan, sangat menguntungkan. Apalagi kita memperbanyak kolaborasi. Apalagi kolaborasinya gitu bersama anak-anak HIPMI PT UNAS itu sendiri. Jadi kayak nasi gulai itu kan dia berkolaborasi sama anak kafe dari pemilik anak HIPMI yang pemilik kafe. Jadi saling menguntungkan lah untuk menjalin sebuah usaha. Dan sedikit tips dan trik kalau yang anak muda yang belum mempunyai usaha dan mau memiliki usaha, itu kalau saya sih pakai strategi ATM. Nah, apa tuh ATM, Kak? Amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, modifikasi ATM ya, Kak. Keren. Nah, kalau buat Kak Oldi sendiri gimana nih supaya jadi worth it nih UKM-nya? Kalau menurut dari saya, kita sebagai anak muda yang ingin merintis usaha itu harus melihat peluang-peluang yang muncul. Contoh seperti sekarang yang dijalani dari bisnis ketua kita. Dia melihat peluang usaha bahwa nasi gulai ini belum ada di Makassar. Jadi mungkin kita ciptakan sesuatu yang baru, yang hadir juga untuk warga Makassar bisa nikmati tanpa perlu jauh-jauh ke Jakarta. Iya, benar banget. Nah, kalau buat aku sendiri sih dari kakak ya, soalnya kan kakak punya usaha di Lego. Nah, aku tahu nih kalau Lego tuh buat biaya sewanya aja mahal banget. Nah, kira-kira kakak dapat untung nggak di sana? Ya, dapat, tergantung dari caranya kita memanage keuangan, mempublikasikan bagaimana usaha kita. Dan melihat lagi waktu-waktu untuk mengadakan sebuah promo-promo untuk teman-teman pembeli agar dapat menambah minatnya lagi untuk membeli. Oh iya, keren banget. Nah, mungkin dari semua pertanyaan ini sudah terjawab ya buat teman-teman yang masih kepo dan bisa dapat referensi nih dari Kak Panji, Kak Oldi yang punya usaha-usaha seperti ini. Apalagi F&B ya, usaha yang paling susah banget. Mungkin ada sepatah kata atau closing statement nih buat dari Kak Panji untuk podcast di episode 1 kali ini. Jadi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman pengurus angkatan 6, tetap solid, tetap menjaga semangatnya dan tidak kendor di akhir. Amin. Kalau dari Kak Oldi sendiri nih gimana? Apalagi buat teman-teman yang mau daftar. Mungkin tadi dari Ketum Panji mempunyai closing statement untuk kepada pengurus. Saya mungkin ingin menyampaikan closing statement untuk kepada seluruh anak muda yang ada di kota Makassar, bahwa ketika ingin memulai bisnis janganlah ragu-ragu. Gunakanlah peluang, gunakanlah relasi untuk membangun sebuah bisnis. Karena jangan takut untuk memulai, karena setidaknya pernah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Benar banget. Soalnya kalau mulai bisnis itu mending dilakukan daripada overthinking duluan ya, Kak. Ya, betul sekali. Soalnya kalau dari semua usaha itu memang pasti bakalan ada turunnya. Nah, dari turunnya itu mungkin kita bisa belajar dari kesalahan tersebut ya, Kak. Iya, betul, keren banget. Oke, mungkin sampai di sini ya podcast kita kali ini, dan banyak banget yang bisa kita pelajarin, dan aku sendiri pun juga banyak banget yang belum aku tahu dan langsung tahu dari sharing session sama Kak Panji dan Kak Oldi ini.
Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Dan kalau ada salah kata dari Bila, mohon maaf. Dan see you in another episode. Bye-bye.